Ya, jangan baper dengan apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade. Ikut saja. Kalau Andre bayar 100, bonus kita ngasih 50, tidak ada masalah. Yang jelas, sepak bola itu bisa mengangkat harkat martabat suatu daerah. Suatu saat ada pemimpin-pemimpin yang mengerti dan peduli tentang sepak bola ini, ya kan? Jangan sepak bola ini diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Hanya sepak bola yang ada perpresnya, salah satu cabur yang ada perpresnya. Itu sampai ke infrastruktur pembinaan usia dini, dan itu ditandatangani oleh 11 menteri. Sekarang ini yang tidak sampai ke bawah. Sosialisasi perpres ini, saya kecewa. Ya. 7 kali PSP main di Gor Haji Yerusalem, tidak sekalipun ketua umum PSP menonton, ya kan? Kalau memang beliau sibuk, delegasikan ke siapa yang mereka percaya. PSP ini sudah salah urus, yang pengurusnya tidak becus. Kira ini yang jadinya. Mulai dari periode zaman Pak Fauzi Bahar, berlanjut ke Pak Mayaldi, berlanjut ke Hendri Septa. Ini saja problemanya terus. Kalau wali kota ini mau jadi ketua umum PSP, dan di mana-mana kan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa mengurus, ya angkat bendera putih saja, ya kan? Memang di samping tidak mengerti, juga tidak peduli. Kalau kita lihat sekarang, Sumatera Barat tidak kekurangan pemain, Sumatera Barat tidak kekurangan pelatih. Dia hanya kekurangan wadah yang harus diakomodir oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang ada di Sumatera Barat. Semen Padang adalah klub legenda dan bahkan klub tertua yang ikut di Liga 2 PSSI. Kita berharap ya, masa kejayaan Semen Padang itu segera hadir kembali di Sumatera Barat. Karena di era tahun 90-an, bagaimanapun Semen Padang pernah menjadi juara Liga Indonesia dan sempat mewakili Indonesia. Dan hari ini ekspektasi masyarakat Sumatera Barat menginginkan Semen Padang ini bagaimana bisa lolos ke Liga 1 sejajar dengan klub-klub elit lainnya di Indonesia ini. Dan itu pernah terjadi, dan itu bukan tidak bisa. Dan hari ini Semen Padang sudah mengarah ke sana. Kita berharap ini dikawal terus kepada pemain, pelatih, manajemen untuk meyakinkan diri bahwa Semen Padang Liga 1 harga mati, dan butuh sport dari tokoh-tokoh Sumatera Barat. Dan alhamdulillah Pak Andre Rosiade sudah membantu ini, bagaimana Semen Padang ini bisa berjaya kembali dan mengawal terus setiap pertandingan Semen Padang, walau tandang maupun di kandang sendiri. Dan kita berharap ya, tokoh-tokoh bola Sumatera Barat, bupati, wali kota, gubernur juga melakukan hal yang sama, agar pemain ini butuh semangat lagi. Ada semangat di luar itu. Mereka sudah lelah, tapi kalau didukung oleh petinggi-petinggi Sumatera Barat, bukan saja manajemen, dan begitu besar harapan masyarakat Sumatera Barat, penontonnya, penggemarnya, dan mudah-mudahan ini bisa di follow up oleh manajemen Semen Padang. Kita bersyukur ya, ada orang politik yang mau mengurus sepak bola ini, ya kan? Jangan nanti sepak bola akan dijadikan konsumsi politik. Tapi orang politik mengurus sepak bola ini bagus, di mana-mana ini terjadi. Tapi jangan sepak bola ini dipolitisasi. Ini yang tidak boleh. Kan banyak sekarang pejabat,
ketika orang sudah mau pemilu, ketika orang sudah mau pileg, ketika ada pilkada, pilgub, mereka ramai mengurus sepak bola. Tapi ketika itu sudah tidak ada, mereka lengah dengan sepak bola ini. Tapi Andre tidak, mereka terus menerus mensupport Semen Padang. Dulu nyaris Semen Padang tidak pernah ikut ke Liga 2, tapi berkat support Andre Rosade bisa hadir di Liga 2 lagi. Itu di awal-awal dia jadi anggota DPR tuh, ya kan? Kalau tidak salah di tahun 2020, ya kan? Tapi sampai sekarang diurusnya. Bukan ketika ada keinginan kita selfie dengan pemain bola, seolah-olah kita yang selalu pengurus bola, tapi sepak bola itu berproses, ya kan? Bagaimana mereka dari SSB, kemudian di tingkat junior, kemudian mereka bagaimana mereka menampilkan diri mereka untuk mengurus sepak bola ini. Tidak, Andre melakukan itu. Kita berharap ya pemimpin-pemimpin yang lain juga seperti itu. Ya, jangan baper dengan apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade. Ikut saja. Kalau Andre bayar 100 bonus, kita ngasih 50, tidak ada masalah. Yang jelas sepak bola itu bisa mengangkat harkat martabat suatu daerah. Saat kita sayangkan ya 19 kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat, bahkan tidak semuanya ikut Liga 3. Dari 12 yang ikut itu tidak semua juga hadir dari kabupaten kota. Ada beberapa klub seperti Kompak, seperti Josal, kan ada beberapa klub yang ikut. Kan ini sangat kita sayang. Kita butuh pemimpin kota kabupaten yang peduli dengan sepak bola ini. Kita butuh itu, ya kan? Sekarang kita sayangkan dari 20 yang ada yang terdaftar di Aspro hanya 12 yang ikut. Ini miris sekali kita ini. Padahal Sumatera Barat ini punya pelatih-pelatih hebat, punya pemain-pemain hebat, tapi mereka tidak pernah terakomodir. Banyak pemain-pemain kita yang main di luar, kemudian banyak pelatih-pelatih kita yang melatih di luar, tapi karena levelnya tidak ada di Sumatera Barat ini, akhirnya mereka pergi keluar. Kita berharap ya suatu saat ada pemimpin-pemimpin yang mengerti dan peduli tentang sepak bola ini, ya kan? Jangan sepak bola ini diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Kita butuh orang mengerti sepak bola, orang peduli sepak bola, dan pimpinan daerah, kota dan kabupaten, mereka wajib hadir di sana, ya kan? Karena bagaimanapun tanpa mereka susah kita mencari sponsor di Sumatera. Kita tidak punya pengusaha-pengusaha yang mau berkorban untuk sepak bola ini. Kalau untuk sepak bola amatir kan masih bisa dianggarkan dengan dana APBD, ya kan? Ada Perpres nomor 3 tahun 2019 yang mengurus sepak bola. Hanya sepak bola yang ada Perpresnya, salah satu cabur yang ada Perpresnya. Itu sampai ke infrastruktur, pembinaan usia dini, dan itu ditandatangani oleh 11 menteri. Sekarang ini yang tidak sampai ke bawah, sosialisasi Perpres ini. Sudah ada Perpresnya, sudah ada undang-undang tentang keolahragaannya, sudah ada. Jadi perlu juga ini kepada Aspro, kepada pegiat-pegiat sepak bola untuk mensosialisasikan Perpres ini ke seluruh klub, ke seluruh pemerintah daerah. Karena wajib hukumnya pemerintah daerah menganggarkan untuk sepak bola itu sampai infrastruktur, usia dini, usia prestasi harus dianggarkan dari sepak. Kalau ada yang melapor tidak ada kepala daerah peduli dengan sepak bola, ada yang melapor pusat, kena dia. Karena ini peraturan presiden, ya kan? Itu presiden. Ada aturannya itu. Liga 3 sebenarnya bukan habitat PSP Padang, ya kan? Nama besarnya pernah berjaya, pernah melahirkan pemain-pemain nasional, tapi karena PSP ini sudah salah urus, yang pengurusnya tidak becus, kira ini yang jadinya. Mulai dari periode zaman Pak Fauzi Bahar, berlanjut ke Pak Mayaldi, berlanjut ke Henry Septa. Ini saja problemanya terus. Kita lagi sampaikan,
Kita butuh orang-orang yang mengerti dan peduli dengan sepak bola. Dan hari ini luar biasa sekali. Saya kalau bicara ke pemerintahan, saya dengan Wali Kota Padang hari ini Pak Hendy Septa saling mendukung, saling mengingatkan. Tapi ketika mengurus PSP saya kecewa. Ya. 7 kali PSP main di Gor Haji Salim, tidak sekalipun Ketua Umum PSP menonton. Ya kan? Kalau memang beliau sibuk, delegasikan ke siapa yang mereka percaya, ya kan? Carikan anggarannya. Tidak ada sekarang orang main bola kemudian tidak ada biaya, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Dulu kita memang bangga sebagai pemain PSP, bangga sebagai pemain, tapi mereka kan perlu kesejahteraan juga, mereka kan perlu puding juga, mereka kan punya keluarga juga, ya kan? Makanya sekarang saya minta kepada Bapak Wali Kota, kegagalan demi kegagalan yang sebelumnya, kalau memang sudah tidak bisa, tidak sanggup mengurus PSP ini, berikan kepada yang sanggup, berikan kepada yang peduli, berikan kepada yang mengerti. Jangan kita pegang tampuk PSP, kemudian kita tidak pernah mengurus PSP. Kalau hanya sekadar ikut bertanding, sekadar ikut, sementara nama besar PSP dikorbankan, itu tidak benar juga, ya kan? Di rantau orang ingat dengan PSP-nya, sementara di sini PSP-nya seperti itu. Ya, miris, kecewa, dan ini luar biasa sekali ini yang tidak mengurus PSP ini. Dan kepada pengurusnya saya minta ya untuk peduli, karena Liga 3 itu kan ada setiap tahun, ada progresnya di akhir-akhir tahun, kan kita bisa mempersiapkan diri jauh sebelum itu. Tapi kalau yang kemarin ketika mau bertanding kita mempersiapkan diri, ini sepak bola loh. Sepak bola tidak hanya bisa dipersiapkan dengan sekejap saja. Saya sudah ingatkan semuanya, termasuk masalah anggarannya, agar PSP mengajukan anggaran ke KONI Kota Padang, terus ke Dispora, terus ke PKD, terus ke Askot. Sudah saya ingatkan semuanya, tapi itu tidak dilakukan oleh pengurus. Katanya ada pengurus sudah membuat proposal, tapi Pak Wali Kota tidak mendatangani. Apa sebabnya? Kalau Wali Kota ini mau jadi Ketua Umum PSP, dan di mana-mana kan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa mengurus, ya angkat bendera putih saja, ya kan? Memang di samping tidak mengerti juga tidak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Korban PSP, korban penggemar dan pencinta sepak bola di Kota Padang. Dari pemain-pemain yang beredar di Liga 3, sangat kita sayangkan sekali. Kenapa anak-anak Padang ini bermain keluar? Karena mereka tidak akomodir. PSP ini hanya melakukan persiapan ketika orang sudah technical meeting, mereka baru melakukan persiapan. Makanya anak-anak ini main keluar. Seolah lah, kalau saya yang mengharapkan mereka main di PSP, mereka mau. Karena dari beberapa pemain-pemain yang main di luar itu pernah dibina di Askot Wisi Padang, di Janse, dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau persiapannya seperti itu, apa yang bisa kita harapkan? Kemarin, kalau secara permainan, pelatihnya, dedikasi pemain dan pelatihnya sudah sangat luar biasa. Tanpa persiapan mereka bisa ke semifinal. Tapi pengurusnya bagaimana? Harusnya bukan semifinal PSP itu, lolos ke nasional, lolos ke Liga 2. Itu harusnya PSP itu. Bukan hanya sekedar ikut PSP itu. Ya kan? Kalau sekarang kan sekedar ikut beberapa kali, beberapa periode. PSP ini hanya sekedar ikut untuk berkompetisi, untuk ikut Liga 3. Harusnya kan tidak. PSP itu harus lolos ke tingkat nasional. Setidak-tidaknya minimalnya mereka harus di Liga 2. Tapi sekarang mereka sudah main dengan Kompak FC, tim kelurahan di Kampung Pisang sana. Mereka main di Batang Anai, tim kabupaten. Miris kan? Miris sekali. Mudah-mudahan ke depan ada pengurus-pengurus PSP ini yang peduli. Dan kepada Bang Andre, Pak Andre Rusiade, kita berharap juga, mohon juga PSP ini diperhatikan. Karena bagaimanapun ini adalah klub legenda kita, klub kebanggaan kita yang pernah melahirkan pemain-pemain nasional seperti Suatman Imam, ada Khairin Ansar, ada Ricky Darman pada waktu itu yang berkiprah di nasional. Kita berharap lagi pemain nasional, dan sekarang ada Ikram,
ada Nabil, itu kan dididikan anak SSB yang pernah berkiprah di Kota Padang. Kita manfaatkan mereka. Dulu ketika 2019, ketika saya terpilih jadi Ketua Askot PSSI Kota Padang, salah satu statement saya adalah saya akan putar Liga Askot di PSSI Kota Padang. Dan alhamdulillah 2020 Februari langsung mulai. Hari itu sempat dibuka oleh Pak Mayaldi. 37 klub yang ikut hari itu dibagi ke 3 grup. 37 klub. Dari 31 klub itu mendaftarkan pemainnya 30 orang. Kalau 30 kali 37 hampir 1000 pemain. 1000 pemain yang berlaga di Liga Askot itu. 1000 pemain Sabtu Minggu mereka bertanding. Senin sampai Jumat mereka latihan. Jadi tidak ada mindsetnya lagi mereka tawuran, mereka narkoba, karena apa yang mereka dapatkan ketika latihan mereka aplikasikan ketika pertandingan. Dan ingat, Liga Askot yang kami buat itu bagaimana pemain itu terbiasa berkompetisi. Kalau selama ini hanya turnamen-turnamen, seminggu selesai, kalau ini enggak, Liga Askot itu 8 bulan. 8 bulan baru selesai. Dan rutinitas, efek dominonya terhadap UMKM, terhadap pedagang-pedagang sepatu bola, terhadap UMKM yang ada berjualan di sekitar lapangan itu luar biasa sekali. Pelatih bisa mengaplikasikan ilmunya, wasit bisa menambah jam terbangnya, pemain biasa berkompetisi. Dan kita akui kenapa ini bisa dilaksana. Memang seperti saya katakan tadi, jangan pernah sepak bola ini diurus oleh orang yang tidak mengerti dan peduli sepak bola. Tapi insya Allah saya dari kecil sudah berkecimpung di sepak bola, sudah mengerti, tanda saya mengerti, tanda saya peduli, saya putar Liga Askot ini. Saya putar Liga Askot, kemudian terus berjalan sudah 4 kali Pak. Kan media Minang 1 sudah 4 kali putar Liga. 2020, 21, 22, 23. 24 nanti akan berputar lagi. Sekarang kan udah insya Allah akan kita putar lagi karena sudah dianggarkan dan ini sudah menjadi kegiatan diaspora. Kalau kita lihat sekarang, Sumatera Barat tidak kekurangan pemain, Sumatera Barat tidak kekurangan pelatih, dia hanya kekurangan wadah yang harus diakomodir oleh gubernur, bupati dan wali kota yang ada di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, impian saya adalah bagaimana suatu saat ada tim deretan tim Sumatera Barat yang ikut lagi di Liga 2 kemudian lolos ke Liga 1. Itu tidak mustahil. Kalau ada kemauan, ada keinginan, ada pengertian, ada kepedulian, insya Allah kita bisa lagi ke nasional, kita bisa lagi ke Liga 1, apapun namanya. Yang penting membawa Sumatera Barat nanti. Kalau kita akan berharap harus PSP, bisa PSP, tapi PSP ini harus Sumatera Baratnya. Kalau sekarang kan ada, kita sudah terkotak-kotak. Ada PSKB-nya, ada PSP-nya, ada Pasbarnya, ada Padang Panjangnya. Kita ingin suatu saat di Sumatera Barat ini ada pemain-pemain yang dimunculkan lagi yang bisa untuk memperkuat Sumatera Barat. Apapun namanya nanti, apakah namanya PSP Garuda, apakah namanya PSP Sumatera Barat, atau namanya PNK Minang, atau apa kan, serah apa namanya. Tidak ada artinya kompetisi yang dibuat ini kalau pemerintah daerah tidak peduli dengan sepak bola. Fasilitas kan harus disediakan juga. Kita sangat sayangkan dari tahun 1982 kita hanya punya Gor Haji Gusaling. Tidak pernah terpikirkan bagaimana membuat sport center di Kota Padang ini. Ini ibu kota provinsi. Harus ada sport center yang bisa untuk kita bikin turnamen, kita bikin kompetisi yang bisa
pertandingan 2 sekaligus. Kalau sekarang kan tidak bisa, kan? Dan tidak akan datang infrastruktur di Sumatera Barat kalau kita tidak pernah membuat kegiatan-kegiatan nasional. Palembang bisa bagus karena dia buat PON. Riau malah sampai SEA Games Palembang, ya kan? Pekanbaru bisa hebat, ada stadionnya yang baru karena dia punya bikin PON. Besok Aceh dan Medan akan meningkat lagi infrastrukturnya karena dia jadi penyelenggara PON. Kalau kita menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan nasional, insya Allah pembangunan itu dari pusat akan datang. Tapi kalau kita tidak pernah menyelenggarakan itu, apa yang akan dibantu oleh pusat? Kita sayangkan sekali pemerintah hanya membuat kegiatan-kegiatan seremonial, lomba ini, lomba itu, tanpa ada flashbacknya ke belakang. Satu lagi, Stadion Sikabau, Minangkabau, memang sudah dibangun, tapi prospeknya begitu lambat sekali, ya kan? Progresnya begitu lambat sekali, ya kan? Kita harapkan itu segera terrealisasi agar bisa jadi home base Semen Padang atau siapa nantinya. Kalau perlu Padang Pariaman juga ada di Liga 2, ya kan? Bukit Tinggi juga harus ada di Liga 2. Kita berharap seperti itu, ya kan? Harus seperti itu. Kita tidak kekurangan pemain, kita tidak kekurangan pelatih. Yang perlu sekarang adalah kepedulian pemimpin daerah, kabupaten dan kota kepada pemerintah kota dan kabupaten, gubernur, tolonglah infrastruktur ini dibuat lagi karena sudah ada peraturan yang mengharuskan untuk dibuat itu. Perpres nomor 3 tahun 2019. Kalau itu sudah dibuat, insya Allah sepak bola ini akan maju lagi di Kota Padang dan Sumatera Barat. Dan kemudian kepada insan pecinta sepak bola di Sumatera Barat sebagai ketua ASKOT, mungkin Liga ASKOT yang kita laksanakan belum sempurnanya, tapi kita sudah coba memulainya. Kita akan terus lakukan evaluasi. Kita berharap juga ASPRO juga menyelenggarakan ini, kalau perlu tingkat kota kabupaten juga diselenggarakannya, dan daerah-daerah lain, kota kabupaten lain juga menyelenggarakan Liga ASKOT. Dan alhamdulillah Liga ASKOT PS Kota Padang sudah dilaksanakan 4 kali. Sudah ada jenjang kompetisinya, divisi 1 dan divisi 2-nya. Mohon doa saja kepada seluruh penggemar dan pecinta sepak bola, pemimpin-pemimpin kita sehat dan selalu dan peduli dan mengerti sepak bola. Insya Allah saya akan terus berkiprah di sepak bola Kota Padang dan Sumatera Barat, bagaimana melahirkan sebuah tim yang luar biasa dan bisa berkiprah di tingkat nasional lagi.